Di video ini Kak Fala akan menemani kalian untuk membahas beberapa soal latihan mengenai sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Dan kita langsung masuk aja ke yang nomor 1 ya, langsung bahas aja. Gambarlah pada sistem koordinat kartesius himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Kita lihat yang A dulu. Di sini ada y lebih dari sama dengan 4 min x kuadrat dan x tambah 2y kurang dari sama dengan 4. Nah, yang ini kan kuadrat. Ya, ini sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau yang ini sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya kan? Jadi nanti ada yang berupa kurva dan juga garis. Sekarang kita tentukan dulu kurvanya bentuknya kayak apa nih. Di sini ada y lebih dari sama dengan 4 min x kuadrat. Kita bikin jadi sama dengan dulu ya. 4 min x kuadrat. Untuk menentukan suatu kurva, untuk menggambar suatu grafik gitu, kita bisa menentukan titik puncaknya dulu, ya. Titik puncaknya titik potong dengan sumbu x dan juga titik potong dengan sumbu y. Oke. Sekarang kita cari dulu untuk titik potong dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x berarti kondisi y-nya itu sama dengan 0, ya. Jadi y-nya sama dengan 0, kita gambar. Kita tulis di sini, y sama dengan 4 min x kuadrat, 0 sama dengan 4 min x kuadrat. Min x kuadratnya pindah ruas aja ya. Jadi x kuadrat sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan plus minus akar 4. Jangan lupa pakai plus minus ya. Karena yang dikuadratkan hasilnya 4 itu bukan cuma 2, tapi min 2 kalau dikuadratkan kan hasilnya juga 4 ya. Jadi x-nya itu ada 2 dan ditulis min 2 dulu dan ada 2. Berarti titik koordinatnya berapa koma berapa? Min 2,0. Satu lagi ada 2,0. Ya, kita udah punya dua titik ini nih, titik potong dengan sumbu x. Sekarang coba kita cari untuk titik puncaknya. Titik puncak atau titik balik ya, xp, yp. Kalau kalian ngerasa kebingungan ngebahas soal membuat grafik, kalian bisa lihat dulu materi mengenai fungsi kuadrat ya, itu materi kelas 9 SMP. Kak Fala udah buatkan videonya, kalian bisa lihat dulu di situ gimana caranya kita membuat suatu grafik fungsi kuadrat. Oke. Sekarang kita cari titik puncaknya. XP itu sama dengan min B per 2A ya, berarti kita lihat di sini B-nya itu yang mana? B itu kan yang ada di depan variabel x ya. Di sini nggak ada kan variabel x ya. Kan bentuk persamaan umumnya gini nih. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, jadi B itu yang di depannya x, ternyata nggak ada x, berarti 0. Y-nya per 2 dikali A-nya itu yang di depannya x kuadrat, min 1. Ya udah, 0 dibagi min 2 kan berarti 0 ya. Jadinya XP-nya itu 0. Nah, untuk mencari YP-nya, kamu bisa pakai D per min 4A. Pakai ini. D per min 4A. Bisa juga kamu input aja ini langsung ke persamaannya. Apalagi akan langsung input aja ya. Ini kan kita punya Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, berarti Y sama dengan 4 min XP-nya kita masukkan ke sini. Supaya kita dapat YP. Min 0 ya, berarti YP-nya sama dengan 4. Nah, koordinatnya jadi berapa? Jadi 0,4. Oke. Nah, sekarang kita udah punya titik potong dengan sumbu x dan kita juga udah punya titik puncaknya. Dan kebetulan juga titik puncaknya ini memotong sumbu y, ya, memotong di titik 4, di titik koordinat 0,4 ya kan? Ini udah nih, tinggal kita bikin kurvanya nanti ya. Ini untuk grafik yang ini. Sekarang kita ke pertidaksamaan linearnya nih. X tambah 2y kurang dari sama dengan 4. Apalagi kerjaan di sini ya. Ini kita bikin jadi sama dengan dulu. Kita cari aja titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y ya. Jadi yang pertama tipot sumbu y, sumbu x dulu deh. Sumbu x berarti y-nya sama dengan 0 ya. Jadi X ditambah, ini Kak Fala langsung ganti ya, 2 dikali 0
sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 4. Jadi kita udah punya koordinat 4,0. Nah, yang satu lagi titik potong dengan sumbu Y. Berarti kondisinya X-nya sama dengan 0. Ya, masukkan ke sini. X-nya diganti jadi 0 tambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 berarti Y-nya sama dengan 2, ya. Jadi kita punya titik koordinatnya 0,2. Oke. Nah, ini kita udah punya titiknya 2, tinggal kita garisin nantinya, gitu ya. Sekarang kita gambar grafiknya. Awalnya bikin sketsa grafiknya di sini aja ya. Yang pertama kita ada ini, kita bikin grafik kurvanya dulu. Min 2,0. Min 2. Oke, yang pertama ada min 2,0, terus ada 2,0, terus ada 0,4 di sini. Grafiknya terbukanya ke bawah, ya. Karena apa? Karena di sini x kuadratnya, a-nya itu minus, ya. Koefisien x kuadrat kan minus ya. Karena a-nya itu minus, jadi terbukanya ke bawah kan. Ini gini. Nah, ini bentuk kurvanya. Kita tulis aja di sini. Jadinya persamaannya Y sama dengan 4 min X kuadrat untuk ini. Terus sekarang untuk yang ini ada 4,0 di sini dan juga 0,2 di sini. Ini kita tarik garis berarti. Ini kita tulis persamaannya X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat dulu yang si kurva ini ya, si grafik ini. Kita ambil daerah, ini kan ada daerah bawah dan atasnya si grafik, ya. Kakaknya akan ambil titik 0,0 di sini, berarti daerah bawahnya. 0,0 itu untuk mewakili daerah sini, ya kan? Ini kakaknya ambil titik di sini 0,0, uji titik 0,0. Kakaknya akan input ke dalam sini. Oh enggak, kakaknya akan input ke dalam pertidaksamaannya. Jadi ada Y lebih dari sama dengan 4 min X kuadrat. Kalau kita input 0 ke dalam sini kan jadinya 0 lebih dari sama dengan 4 dikurangi 0, 4 kan? Nah, bener nggak 0 itu lebih dari sama dengan 4? Salah, harusnya kan kurang dari ya. Berarti yang ini, si grafik ini, dia tuh daerah penyelesaiannya ke luar, ngarsirnya, bukan ke bawah, ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita input 0,0 ke dalam sini. Jadinya 0 ditambah 2 kali 0, 0 kan? Kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4, betul? Betul, 0 kan kurang dari sama dengan 4 ya. Berarti si garis ini ngarsirnya ke bawah. Karena 0,0 di sini kan? Jadi dia ngarsirnya ke bawah. Nah, kayak gini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Harus yang memenuhi dua-duanya, ya. Yang memenuhi dua-duanya berarti yang mana? Yang ini. Di sini, kalian tebelin ya. Ini. Dan juga yang ini. Di sini terus nanti. Nah, dan juga yang ini. Gitu. Ya, ngerti? Jadi bukan yang luar sini. Ini bukan himpunan penyelesaiannya. Yang ini pun bukan. Yang di luar sini. Yang daerah himpunan penyelesaiannya. Yang kalian tebelin. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke yang B. Di sini ada 2 nih pertidaksamaan. Kamu perhatikan di sini ada x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 36. Yang di sini ada x kuadrat tambah y kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Ini nanti bentuk kurvanya akan menjadi kurva lingkaran karena ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 36. Ini adalah persamaan lingkaran. Jadi gini, x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Lingkaran yang berpusat di 0,0. Untuk yang ini, yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, itu jari-jarinya berapa?
R kuadratnya sama dengan 36, berarti R-nya 6 ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 36, jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat. Berarti jari-jarinya adalah 6. Untuk yang kedua ini ada X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Si min 4 pindah ruas aja ke kanan ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 4. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 2 ya. Dari mana? Dari 4 itu kan berarti sama aja 2 kuadrat. Kalau kita mau bikin grafiknya jadi kayak gini. Ini bikin sumbu koordinatnya dulu. Ini Y, ini X. Oh ya, untuk yang tadi gambar yang sebelumnya kakaknya lupa bikin ya. Ini panahnya. Kalian kalau mau sumbu yang arah positif itu kasih panah gini ujungnya. Oke. Nah, sekarang untuk yang pertama dulu nih. Ini berarti suatu lingkaran yang berpusat di 0,0. Ini pusatnya dengan jari-jarinya 6. Berarti 6 ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu 6 ya. Oke, sekarang kakaknya akan gambarkan lingkarannya. Ya, ini kakaknya gambarnya kurang bagus. Kalau kalian di rumah ada jangka, pakai jangka ya. Nah, terus di sini sekarang ini kan lingkaran yang pertama ya. Kakak terus dulu deh di sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, sekarang untuk yang kedua. Ini jari-jarinya 2. Berarti di sinilah ya, berarti kita bikin lingkarannya. Nah, kayak gini ya. Terus sekarang untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya gimana? Ya udah, tinggal kita input aja satu titik berapa. Misalnya mau 0,0 aja nih daerah sini. Ya. Berarti masukin ke yang pertama dulu. Uji titik 0,0. Yang pertama untuk X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 36. Jadinya 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 36. 0 kurang dari sama dengan 36, betul? Betul, berarti untuk grafik yang luar ini dia ngarahnya ke dalam ya arsirannya. Kayak gini. Nah, terus ini kakaknya nggak arsir dulu ya, baru kasih panah aja. Panah untuk menyatakan arah arsirannya. Yang diarsir yang mana, yang dalam apa yang luar gitu ya. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan yang satunya. X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 4. Terus kita masukin juga 0,0 ke sini. 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4. Betul nggak 0 itu lebih dari sama dengan 4? Enggak, salah. Yang ini benar ya. Yang ini salah. Berarti daerahnya untuk lingkaran yang kecil ini kemana? Keluar lingkaran. Jadi dia nggak ngarah ke dalam ya. 0,0 kan mewakili daerah yang dalam. Ya kan? Berarti dia ngarsirnya ke arah luar. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang mana dong? Yang ini. Yang memenuhi dua-duanya ya. Nah, kayak gitu. Nggak sampai keluar-luar sini, enggak. Tapi cuma ada di sini doang yang diarsir ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Sistem pertidaksamaan. Ini ada dua pertidaksamaan ya. Dapat diwakili oleh pertidaksamaan. Nah, jadi ini kan ada 2 pertidaksamaan. Kita bisa ringkas menjadi 1 pertidaksamaan aja. Gimana caranya? Ini kakak tuliskan dulu ulang ya di sini. Ada Y kurang dari sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Y lebih dari sama dengan x kuadrat tambah 5x min 6. Nah, ini kan tandanya berbeda ya. Yang atas itu kurang dari sama dengan, yang bawah lebih dari sama dengan. Kita bikin jadi satu tanda. Boleh yang lebih dari, boleh yang kurang dari, terserah. Misalnya maunya yang kurang dari, berarti yang bawah ini kan harus diganti ya, supaya tandanya kan jadi kurang dari sama dengan kan. Berarti untuk menggantinya yang bawah ini kita harus kalikan dengan min ya. Kalau dikalikan min kan nanti tandanya akan berubah ya kan. Jadinya berapa ini? Min Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 5X tambah 6. Oke, ya udah, sekarang ini berarti karena tandanya udah sama, kita bisa langsung
tulis di bawahnya juga yang satunya lagi. Terus kita eliminasi ya. Jadi ini kita akan satukan dengan cara si Y-nya ini kita ilangin aja. Supaya hilang, si Y ini tanda di sini jadi apa? Tanda tambah, ya kan? Min Y kalau ditambah Y jadinya 0 ya. Jadinya min Y tambah Y 0, tandanya kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 3X kuadrat jadi 2X kuadrat, min 5X ditambah 2X jadi min 3X plus 6 ditambah 1 jadi plus 7. Udah, jadinya satu kesatuan seperti ini. Pertidaksamannya dapat diwakili dengan ini. Nah, mau nulisnya seperti ini boleh, mau nulisnya kayak gini juga boleh. 2X kuadrat min 3X tambah 7 lebih dari sama dengan 0. Ya, bebas mau yang atas ini atau yang bawah juga boleh. Oke, Dede, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Sistem pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat tambah 3X min 1 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 5X plus 23 mempunyai penyelesaian dalam X, yaitu caranya sama kayak yang nomor 2 nih. Kita bikin dulu ringkas jadi gimana, terus baru kita cari penyelesaiannya ya. Jadi kita tuliskan dulu di sini ada Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat tambah 3X min 1, Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 5X plus 23. Pertama kita harus ngapain? Kita samakan dulu tandanya. Ya, boleh pakai yang lebih dari atau yang kurang dari, terserah aja. Sekarang kakaknya akan pakai yang kurang dari deh sekalian ya. Biar yang bawah aja yang diubah gitu. Dikali negatif, berarti jadinya min Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 5X min 23. Ya udah, tinggal kita eliminasi sama yang atas. Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat tambah 3X min 1 ya untuk 2 ini. Terus tandanya adalah tanda tambah ya, supaya ini hilang. Jadinya 0 kurang dari sama dengan min X kuadrat tambah 2X kuadrat jadi X kuadrat min 5X tambah 3X jadi min 2X min 23 tambah min 1 jadi min 24. Nah, sampai sini kita bikin pembuat nolnya ya. Jadi kita buat 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 24. Tentukan pemfaktorannya ya. 0 sama dengan X. Dua bilangan yang kalau ditambah jadi min 2, kalau dikalikan jadi min 24. Berapa sama berapa? Min 6 dan 4, ya enggak? Min 6 tambah 4, min 2. Min 6 kali 4, min 24, ya kan? Berarti kita bisa tuliskan yang pertama ada X min 6 yang sama dengan 0 atau X plus 4 yang sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan min 6 nya pindah ruas jadi 6. Ini X sama dengan 4 nya pindah ruas jadi min 4. Oke, terus kita bikin garisnya, garis bilangannya. Min 4 di sini, 6 di sini. Ini titiknya bulatnya bulat isi ya, jangan bulat kosong karena di sini tandanya kurang dari sama dengan. Terus sekarang kita tentukan daerah plus minnya, negatif positifnya. Kita lihat dari depannya si X kuadrat ini, A-nya. Ini kan positif ya, bukan negatif ya. Berarti di sini daerahnya plus, tengah min. Sini plus. Ya, mulai dari sini. Plus, min, plus. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya kakaknya ubah dulu ya. Jadinya gini. X kuadrat min 2X min 24 kan berarti jadi lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Ini kakak ubah jadi ini dulu. Nah, baru kita tentukan daerahnya yang mana nih jadinya. Mintanya kan yang lebih dari ya. Berarti kita ambil yang ini. Nah, jadi kesimpulannya penyelesaian dalam X-nya gimana? Ini HP ya. Ada X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan 6. Selesai.
Oke adik-adik, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai pembahasan soal sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!